Hai, selamat datang di Pintu Podcast Informatika untuk kamu. Nah, jadi kita mau bahas apa nih sebenarnya, Kak? Nah, di pertemuan kali ini kita tuh bakal ngebahas teknologi dari masa lalu sampai masa sekarang. Nah betul juga tuh. Nah, di segmen yang pertama ini kita akan bahas mulai dari konsep perubahannya, kemudian lalu ke pengertian, faktor, bentuk, sampai juga teori yang menjelaskannya. Jadi nggak cuma tahu tentang teknologinya, tapi juga proses perubahannya dari waktu ke waktu. Iya betul, karena kalau misalnya kita cuma tahu hasil akhirnya aja, kita tuh nggak tahu proses di balik teknologi itu tuh kayak gimana, yang sebenarnya tuh menarik banget buat kita. Oh gitu ya. Kalau gitu langsung aja yuk. Yang pertama itu kalau nggak salah pengertian ya. Kakak tahu nggak sih apa itu pengertian perubahan teknologi? Nah, kalau ngomongin perubahan teknologi, sederhananya itu kayak pergeseran atau perkembangan cara manusia memenuhi kebutuhan hidup. Oh, contohnya tuh misalnya dulu nulis surat itu tuh biar sampai ke penerimanya tuh harus nunggu berhari-hari. Sedangkan kalau sekarang tuh kita tinggal send via HP, via smartphone dan langsung sampai. Nah, itu jadi praktis banget kan? Nah iya betul, terus ada juga bukan cuma komunikasi. Contoh lainnya itu dulu orang kalau nyimpen data itu nyimpennya di tumpukan kertas. Nah kalau sekarang itu nyimpennya di cloud yang bisa diakses di mana aja dan kapan aja. Oh, jadi intinya perubahan teknologi itu bikin hidup manusia jadi lebih efisien. Meskipun kadang ada tantangan baru yang bakalan muncul dalam seiring waktu perubahannya. Nah betul, nah selanjutnya itu ada juga nih faktor pendorong perubahan teknologi. Yang pertama itu ada kebutuhan manusia. Jadi semakin kompleks kebutuhan manusia, maka semakin cepat juga teknologinya tuh berkembang. Tapi jangan lupa juga ada juga faktor-faktor yang mendukung. Nah, ada faktor ilmu pengetahuan, faktor globalisasi, persaingan industri, bahkan budaya dan gaya hidup itu juga bikin perubahan semakin cepat. Nah, aku kasih contoh gampangnya ya. Dulu transportasi tuh cukup pakai kuda atau kereta uap. Tapi karena kebutuhan orang makin banyak dan perjalanan harus lebih cepat dan efisien, jadilah mobil, pesawat, sampai kereta super cepat. Bahkan sekarang lagi tren kendaraan listrik dan mobil tanpa supir loh. Itu wujud dari kombinasi kebutuhan manusia, perkembangan sains, dan tuntutan gaya hidup yang modern. Ya betul. Terus selanjutnya juga ada bentuk-bentuk dari perubahan teknologi. Yang pertama itu ada evolusi berubah bertahap. Contohnya tuh kayak mesin tik jadi komputer, lalu jadi laptop. Terus ada juga revolusi dari teknologi kayak internet yang langsung mengubah cara kita kerja, belajar, sampai belanja. Plus ada inovasi berkelanjutan, contohnya upgrade kamera, smartphone tiap tahun. Menariknya, beberapa perubahan teknologi tuh bisa jadi sangat cepat sampai-sampai generasi tertentu tuh bisa ngerasa gaptek gitu lah ya. Misalnya orang tua kita tuh yang dulu pakai telepon rumah terus tiba-tiba jadi harus adaptasi ke video call gitu. Tuh. Bahkan ada istilah culture shock teknologi. Itu bukti kalau perubahan biasa terasa banget di kehidupan sehari-hari kita. Nah, terus ada teori-teorinya nih Kak. Apa tuh? Nah, ada yang pertama itu teori evolusi, dari sederhana ke kompleks. Terus ada apa lagi? Terus ada teori konflik. Kayak Karl Marx bilang, kalau perubahan itu muncul karena adanya pertentangan kepentingan. Misalnya, industri digital mengalahi industri konvensional. Lalu teori siklus dari Sorokin, teknologi ada masa kejayaan lalu digantikan yang baru. Dan terakhir teori fungsionalis dari Parsons yang bilang perubahan itu muncul supaya sistem sosial tetap seimbang. Oh gitu ya. Kalau dipikir-pikir, semua teori itu relevan dengan kondisi sekarang. Contohnya kayak media cetak banyak tergeser sama media online. Itu bisa dilihat dari kacamata konflik sekaligus siklus. Nah bener banget tuh, jadi teori-teori itu tuh bukan cuma sekedar teori di buku aja, tapi bisa banget dipakai buat baca fenomena teknologi sehari-hari. Jadi perubahan teknologi itu bukan sekedar alat yang makin canggih ya, Betul-betul. tapi ada faktor bentuk, teori yang mendasarinya juga.
Betul banget. Nah, tadi kan kita udah bahas banyak nih ya, dari pernyataan, pengertian, terus juga faktor pendorong, serta teori-teori. Terus kita habis ini bakal ngebahas lebih lengkap lagi, tentunya sama yang lebih ahli dari kita, yaitu narasumber kita. Jadi, Jangan kemana-mana. stay tune ya guys. Dadah. Oke guys, kita masuk ke segmen kedua. Kali ini kita bakal ngobrol lebih spesifik tentang contoh nyata perubahan teknologi dari masa lalu sampai sekarang. Dan biar obrolannya lebih berbobot, kita kedatangan tamu spesial, seorang guru SMA yang sehari-harinya mendampingi siswanya menghadapi perkembangan teknologi di dunia pendidikan. Betul banget. Jadi kita bisa dapat insight langsung nih gimana teknologi ini ngaruh ke cara belajar sekaligus kehidupan sosial anak muda zaman sekarang. Halo Pak Yoga, jadi gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik, halo juga. Oke nih Pak Yoga, saya ada pertanyaan nih. Waduh, ya. Kalau kita mulai dari komunikasi, dulu kan orang masih mengandalkan surat atau telepon rumah. Sekarang kan serba instan, Betul. bisa chat, video call, bahkan rapat pun bisa online. Menurut Bapak nih, apa dampak terbesar perubahan ini bagi kehidupan sosial kita sehari-hari? Dampak terbesar yang pertama adalah semua informasi itu bisa kita dapatkan. Lalu yang kedua adalah kita lebih mudah berinteraksi di media sosial tanpa ada jarak, tanpa ada waktu. Sehingga yang tadinya kita mungkin bisa datang ke rumah dia, kita bisa menanyakan kabar dulu ke dia supaya kita tidak bolak-balik seperti itu. Lalu yang ketiga adalah dampak terbesar dari perubahan teknologi yang ketiga, kita bisa mendapatkan barang-barang yang kita inginkan lewat aplikasi di media sosial, di marketplace ataupun lain sebagainya. Yang keempat, dengan adanya teknologi kita bisa mengembangkan kreativitas kita seperti desain grafis, membuat instrumen nyanyi ataupun dan lain sebagainya. Sehingga banyak sekali dampak yang bisa kita ambil dari adanya perkembangan teknologi. Jadi teknologi masa sekarang sangat memudahkan kita sekali ya. Betul. Nah, saya juga mau nanya lagi Pak tentang transportasi. Kalau transportasi zaman dulu orang cukup pakai sepeda atau kereta uap. Sekarang ada mobil listrik, pesawat super cepat sampai transportasi online. Nah, menurut Bapak perubahan ini lebih banyak manfaatnya atau justru tantangannya? Sebenarnya untuk transportasi listrik, transportasi ya khususnya mobil-mobil listrik, ada beberapa sudut pandang saya. Yang pertama dari sisi positif, di mana dengan adanya transportasi yang menggunakan bahan bakar listrik tentu akan menghemat energi, bisa menggunakan energi terbarukan seperti matahari, seperti itu. Namun di sisi lain ada sisi negatifnya, yaitu yang pertama adalah kita akan ketergantungan dengan energi listrik, di mana listrik sendiri itu sumber utamanya itu dihasilkan dari batu bara. Nah, sehingga itu menjadi tantangan. Lalu yang kedua, tantangan selanjutnya adalah mobil-mobil listrik ini sangat ada beberapa fitur yang belum aman. Seperti misalnya kayak dia akan jalan sendiri secara otomatis, sehingga dikhawatirkan kecepatan itu melampaui batasnya dan mengakibatkan kecelakaan beruntun. Ada beberapa yang sudah mengalami di berbagai negara seperti itu. Namun di Indonesia sendiri itu untuk mobil listrik sangat bermanfaat. Kenapa? Karena pajak untuk mobil listrik itu benar-benar lebih murah dibandingkan pajak untuk kendaraan mobil biasa. Dan yang selanjutnya adalah dengan adanya mobil listrik, para pengguna mobil listrik ini bisa menghemat untuk mengisi listrik itu, mengisi bahan bakar itu jauh lebih hemat dibandingkan menggunakan bahan bakar dari minyak bumi seperti itu. Nah, kalau ngomongin hiburan juga seru nih. Kayak misalnya dulu itu orang kalau nonton TV itu memakai TV tabung, denger radio atau baca majalah. Kalau sekarang cukup cuma buka smartphone, semua orang ada streaming, terus ada game online, atau bahkan virtual reality. Nah, menurut Bapak, ini bikin generasi sekarang lebih kreatif atau malah cenderung lebih konsumtif? Tentunya ini akan mendorong kreativitas dari anak-anak muda. Kenapa? Karena banyak
media-media sosial yang bisa dimanfaatkan anak-anak muda untuk berkreasi. Salah satunya di dunia hiburan. Seperti itu, sebut saja banyak anak-anak muda yang suka membuat animasi, sehingga bisa membuat film yang beranimasi. Seperti contohnya siapa namanya? Yang baru-baru ini yang dibintangi sama Ariel sama itu? Apa tuh? Ada yang tahu nggak guys? Oh, Jumbo. Iya, Jumbo. Jumbo ya. Nah, itu kan salah satu berkat kreativitas anak-anak muda yang bisa membuat film animasi. Selain itu juga kita ada juga tuh film dulu namanya apa? Yang ada di TV. Upin Kiko. Oh, Adit Soko Jarwo. Nah, sehingga banyak sekali manfaatnya, sehingga kreativitas anak-anak zaman sekarang itu bisa tersalurkan seperti itu. Itu dari sisi hiburan. Kemudian kalau dari itu kan dari sisi perfilman. Iya. Kalau dari industri permusikan, tentunya dengan adanya peran teknologi ini, anak-anak muda ini bisa memadukan musik-musik digital seperti menggunakan artificial intelligence kayak gitu, sehingga membuat lagu bukan menjadi sebuah tantangan lagi, justru malah semakin bisa dieksplorasi dengan bantuan dari AI itu sendiri, seperti itu. Oke, jadi kemajuan teknologi ini jadi membuat kita lebih kreativitas gitu ya. Betul. Oke. Nih dari pengalaman Bapak sendiri nih, gimana anak-anak muda sekarang memanfaatkan teknologi? Lebih banyak ke arah produktif atau hiburan semata aja? Kalau dari sisi dunia pendidikan, tentunya melihat anak-anak zaman sekarang di sekolah itu lebih banyak ke arah hiburannya. Kenapa? Karena anak-anak itu mencari hiburan di media sosial. Dan yang kedua adalah mungkin banyaknya tugas, banyaknya PR, banyaknya hambatan dia, sehingga dia mencari hiburan itu di media sosial. Jadi sangat kurang nih anak-anak zaman sekarang, khususnya para pelajar, memanfaatkan teknologi untuk mencari pengetahuan yang sesuai dengan pelajaran-pelajaran yang didapatkan di sekolah. Tetapi tidak menutup kemungkinan ada juga anak-anak yang memadukan antara hiburan dengan pendidikan, sehingga tetap balance, dia mendapatkan hiburan juga di tengah kesibukan mengerjakan tugas, dan dia juga mendapatkan informasi dan pengetahuan dari adanya perkembangan teknologi, seperti itu. Wah, keren juga ya. Berarti ada harapan besar kalau diarahkan dengan tepat ya. Betul. Oke, saya ada pertanyaan terakhir nih. Jadi kalau kita lihat perbandingan masa lalu dan sekarang, apa pelajaran yang paling penting yang perlu dipegang anak muda supaya mereka nggak cuma jadi pengguna tapi juga bisa jadi pencipta teknologi? Pelajaran pentingnya yang pertama, tentu anak-anak zaman sekarang bisa memanfaatkan, bisa menyalurkan kreativitasnya di media sosial. Misal jika dia lebih suka untuk melukis, silakan mengembangkan bakat minatnya di bidang desain grafis. Jika dia senang dengan dunia film, dia akan membuat animasi-animasi seperti itu. Jika dia senang di dunia permusikan, dia bisa menciptakan lagu dengan menggunakan memanfaatkan artificial intelligence. Dan jika dia misalnya kaitannya dengan dunia ekonomi, dia bisa nih menyalurkan bakat dan hobinya untuk berjualan di media sosial. Sehingga dengan begitu banyak sekali manfaat yang bisa diambil dengan adanya perkembangan teknologi, baik dalam dunia pendidikan, dunia sosial, budaya, bahkan dunia transportasi dan apapun, pertahanan itu, sehingga bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Seperti itu. Oke. Keren banget ya guys obrolan kita barusan, dari komunikasi, transportasi, hiburan, sampai tantangan digital, semuanya dibahas tuntas nih. Betul, teknologi memang punya dua sisi, tergantung bagaimana kita memanfaatkannya. Terima kasih banyak Pak Yoga sudah sharing pengalaman dan pandangan hari Terima kasih ini. banyak. Semoga pendengar juga bisa lebih bijak, cerdas, dan lebih baik dalam memanfaatkan teknologi. Dan buat kalian guys, jangan kemana-mana, karena kita masih punya segmen selanjutnya yang gak kalah seru dari segmen ini. So,
Stay tune. Halo teman-teman. Nah, nggak kerasa nih kita udah sampai di segmen terakhir. Dari awal kita udah ngobrol panjang tentang perubahan teknologi, dari pengertian, faktor pendorong, bentuk, teori, sampai contoh nyata yang deket banget sama kehidupan sehari-hari. Betul banget. Tapi obrolan kita tentu nggak berhenti di situ aja. Yang lebih penting adalah gimana caranya kita menghadapi perubahan teknologi supaya nggak tertinggal dan tetap bisa mengambil manfaat positifnya. Ya, karena teknologi itu akan terus berkembang. Mau nggak mau kita harus siap. Dan di segmen ini kita akan membahas beberapa solusi praktis buat menghadapi perubahan teknologi. Yang pertama tentu saja adaptasi. Kita harus terbuka sama hal baru. Misalnya orang tua kita yang awalnya hanya terbiasa pakai telepon rumah, lama-lama bisa belajar pakai video call, bahkan sampai aktif pakai sosial media. Nah, betul banget itu. Kadang malah mereka lebih rajin upload foto di media sosial daripada kita. Ini bukti bahwa siapapun itu bisa beradaptasi kalau ada kemauan. Dan adaptasi itu bukan cuma soal komunikasi, tapi juga di dunia kerja, pendidikan, bahkan gaya hidup. Kalau kita mau bertahan, kita harus berani mencoba hal baru, meskipun awalnya terasa asing. Solusi kedua adalah pendidikan dan literasi digital. Kita nggak bisa hanya sekedar pakai teknologi, tapi kita juga harus paham gimana cara pakai yang benar. Literasi digital ini mencakup banyak hal, bagaimana bersikap di dunia maya, bagaimana melindungi data pribadi, sampai kemauan memilah informasi supaya nggak gampang termakan hoax. Dan penting banget literasi digital itu untuk semua usia, bukan cuma anak-anak muda, tapi juga anak-anak kecil, orang tua, bahkan kakek nenek. Karena dunia digital sekarang jadi bagian hidup kita. Kalau kita punya literasi digital yang kuat, kita bisa lebih aman, lebih percaya diri, dan lebih cerdas dalam memanfaatkan teknologi. Lanjut ke solusi berikutnya. Bijak menggunakan teknologi, kita semua tahu. Teknologi itu seperti pisau bermata dua. Bisa membawa manfaat besar, tapi juga bisa berbahaya kalau salah digunakan. Contoh paling dekat tentu media sosial. Kalau digunakan dengan positif, bisa jadi tempat belajar, membuka peluang usaha untuk memperluas jaringan. Tapi kalau berlebihan, bisa bikin kecanduan, stres, bahkan mempengaruhi kesehatan mental. Makanya, penting banget punya batasan. Misalnya, mengatur screen time, memisahkan waktu belajar atau kerja dengan waktu hiburan, supaya hidup kita tetap seimbang. Dan terakhir, ada kolaborasi serta inovasi. Kita nggak bisa menghadapi perubahan teknologi sendirian. Perlu kerjasama, saling berbagi pengetahuan, dan menciptakan ide-ide baru. Banyak sekali contoh inovasi lahir dari kolaborasi lintas bidang. Ada yang ahli teknologi, ada yang paham bisnis, dan juga yang kreatif di desain. Ketika mereka belajar sama, lahirnya solusi baru yang bermanfaat. Intinya, teknologi akan terus berubah, dan kita nggak bisa menghentikannya. Jadi, yang bisa bertahan adalah orang-orang yang mampu beradaptasi sekaligus berinovasi. Jadi, menghadapi perubahan teknologi butuh 4 hal utama: adaptasi, literasi digital, kebijaksanaan dalam penggunaan, dan semangat kolaborasi serta inovasi. Kalau kita siap dengan semua itu, teknologi bukan lagi hal yang menakutkan, tapi justru sahabat yang membantu kita berkembang dan membuka peluang baru. Pesan terakhirnya sederhana, jangan takut dengan perubahan. Justru dari perubahan kita bisa tumbuh. Dari teknologi kita bisa menemukan cara-cara baru untuk berkarya dan berkomunikasi. Terima kasih sudah dengerin sampai akhir. Semoga obrolan kita hari ini bisa menjadi inspirasi buat kita semua untuk lebih siap menghadapi masa depan. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya dengan topik yang gak kalah menarik pastinya. Baik teman-teman, tetap semangat belajar, tetap kreatif, dan selalu gunakan teknologi untuk yang positif. Ingat, setiap perubahan selalu membawa peluang baru. Terima kasih sudah menonton Pintu, podcast informatika untuk kamu.